Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya sesungguhnya agak merasa nggak enak ketika saya harus membahas MUI. Tetapi semakin kesini MUI itu semakin sering bikin skandal, semakin sering bikin kontroversi dan sebagainya. Jadi ya ini saya harap menjadi sebuah pesan bagi MUI. Hal yang sangat sederhana adalah pertama seperti ini. Kenapa MUI semakin kesini semakin sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak relevan. Misalkan yang kemarin kita terpaksa harus makan cabai bareng-bareng ketika mendengarkan MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya cryptocurrency. Apa yang menjadi fokus penglihatan dari MUI itu adalah bahwa cryptocurrency itu memiliki nilai yang terlalu fluktuatif sehingga terlalu berisiko untuk digunakan masyarakat kita. Kenapa mereka tidak melihat tentang teknologi blockchain-nya yang sesungguhnya di situ kita bisa menjadi punya harapan tentang bagaimana merealisasikan ekonomi syariah di kemudian hari, yaitu ekonomi tanpa riba. Kan itu ada teknologi yang sesungguhnya jauh lebih sempurna daripada sistem mata uang konvensional yang kita kenal sekarang. Seandainya ada orang-orang Islam yang mau bergabung ke situ, maka itu sesungguhnya menjadi sebuah peluang yang besar. Tetapi sayangnya alih-alih berpikir ke arah sana, MUI malah langsung cap haram. karena masalah-masalah yang saya pikir terlalu terburu-buru. Itu yang pertama. Kemudian saya sebenarnya tidak mau membahas itu, tapi terpaksa karena terlalu banyak pertanyaan. Oke. Kemudian kemarin Pak Nadiem Makarim mengeluarkan sebuah Permendikbud tentang anti kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan. Sebenarnya ini disetujui oleh semua pihak. Karena apa? Karena isinya adalah perlindungan terhadap korban-korban pelecehan seksual atau korban-korban kekerasan seksual, dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, ini sesuatu yang sangat bermoral, dan ini tentu saja sesuai dengan syariah Islam. Tetapi MUI lagi-lagi komen terkait hal itu, bahkan berniat atau meminta untuk mencabut permen itu. Apa alasannya? Karena permen itu dianggap telah mendorong orang atau melegalkan perzinahan. Apa alasannya? Alasannya adalah karena di situ ada kata-kata tanpa persetujuan korban, yang kemudian dalam pikiran MUI itu dikatakan bahwa kalau Pak Nadiem Makarim mendefinisikan bahwa kekerasan seksual berarti tanpa izin korban, maka kalau dengan izin korban itu berarti boleh. Ya gak gitu juga Baraya. Ini seperti yang sering saya kemukakan, ini adalah kesalahan fatal dalam logika berpikir. Kalau saya katakan bahwa ini bukan daun, bukan berarti ini kereta api. Saya sering bilang gitu kan, sepertinya kalau saya katakan ini bukan atap, maka itu bukan berarti kelinci gitu. Kalau misalkan Pak Nadiem mengatakan bahwa tanpa persetujuan korban, bukan berarti dengan persetujuan korban itu berarti dilegalkan, diizinkan, didukung. Ya enggak gitu juga Baraya. Lagian kan ini judulnya adalah kekerasan seksual, bukan zina ya, kekerasan seksual. Artinya kalau kekerasan seksual secara definitif pasti ada salah satu pihak yang jadi korban, yang tidak menyetujui itu tapi terjadi itu makanya kekerasan seksual. Ini tidak terkait dengan perzinahan. Kalau berbicara perzinahan, Pak Nadiem Makarim itu tidak berhak berbicara di bidang itu, karena dia bukan Menteri Agama, dia Menteri Pendidikan, maka dia berbicara sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya gitu. Kok ini diprotes juga? MUI itu berbicara tentang kamu seperti ini, kamu seperti ini. Mereka sendiri, saya mohon maaf, MUI sampai sejauh ini tidak mengeluarkan pernyataan atau upaya-upaya tertentu untuk berusaha mencegah itu semua. Ketika misalkan di pesantren-pesantren banyak kasus-kasus homoseksual misalkan, mereka tidak berbicara tentang itu. Tidak masuk ke dalam untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika banyak umat muslim yang misalkan membakar tempat ibadah agama lain yang itu jelas-jelas haram dalam syariah Islam, mereka diam, mereka tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan hal itu. Tetapi kenapa mereka justru malah mengomentari upaya-upaya atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh pihak lain? Dan kemudian ini sesuatu yang paling mengerikan dalam tanda kutip menurut saya adalah yang kemarin, ketika ada dari Komisi Fatwa MUI yang tertangkap oleh Densus 88 dan diduga terlibat dalam terorisme. Sebenarnya kita belum tahu, itu kan baru ditangkap, diduga terlibat dalam kasus terorisme. MUI segera mengeluarkan pernyataan, ini segera langsung duluan, bahwa kami tidak terlibat apapun pada urusan itu. Ini adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi dengan terorisnya. Kami gak tahu apa-apa. Kok langsung lepas tangan Baraya? Kalaupun mau kenapa nggak introspeksi gitu, bilang aja misalkan kami mohon maaf, kami memang tidak terlibat, tapi karena dia ada bersama kami, artinya selama ini kami teledor, kami minta maaf. Itu kan selesai seperti itu. Artinya mereka gentle, berani mengakui diri, berani introspeksi diri, yang itu adalah kewajiban setiap muslim yang tidak pernah mereka lakukan.
Justru yang mereka lakukan apa? Mereka menghimbau pihak-pihak lain agar tidak tersulut emosi, menghimbau agar pihak-pihak lain tidak menyalahkan MUI, menghimbau agar pihak-pihak lain tidak terburu-buru untuk saling tuduh dan sebagainya. Bukan, kenapa harus menghimbau, mengharamkan, mengkritik, melarang, membolehkan? Kenapa nggak mereka tunjuk diri sendiri? Kenapa nggak bilang, please kami mohon maaf selama ini karena ternyata sistem perekrutan kami salah, kami akan melakukan perbaikan lebih dalam secara internal, kami akan berupaya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kenapa tidak pernah ada MUI mengeluarkan kata-kata seperti itu? Dalam sejarah MUI tidak pernah keluar kata-kata seperti itu, tidak pernah introspeksi diri, selalu lunjuk kepada pihak lain. Kami menghimbau agar, kami meminta agar, kami menuntut agar, kami mengutuk, semuanya aja kepada pihak-pihak yang lain. Baraya, saya tidak memusuhi MUI sama sekali. Yang saya masalahkan itu adalah kenapa mereka tidak mau introspeksi diri. Kenapa mereka selalu mengeluarkan sesuatu yang tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari. Umat muslim di seluruh dunia itu udah capek, udah lelah, di Indonesia juga udah capek. Kenapa? Karena muncul Islamofobia, di media sosial kami dibully, dijelek-jelekin karena ada banyak orang-orang yang kemudian menjelek-jelekan kami dan lain sebagainya. MUI itu kan didirikan sebagai lembaga independen yang dibayar oleh pemerintah untuk menenangkan umat muslim, untuk menyenangkan kami, untuk memberikan kemudahan kepada kami. Tapi yang dilakukan oleh mereka itu ada justru mempersulit. Ini haram, itu apa? Itu haram, ini haram. Solusinya apa? Ya pokoknya itu haram. Tidak memberi kemudahan, itu uang negaranya habis untuk apa tuh Baraya? Please lah ya. Ini sebagai umat muslim, sekali lagi saya tidak mengutuk, menjelekan MUI atau apa. Saya minta mereka sesuai dengan namanya Majelis Ulama, mereka harus terbiasa untuk introspeksi diri, mengakui kepada pihak lain, oke, kami dalam hal ini teledor, sehingga kami akan memperbaiki diri kami sendiri. Sebab kalau tidak seperti itu, maka saya pikir MUI lebih layak untuk bubar daripada terus-terusan berdiri sambil terus-terusan menunjukkan jarinya kepada pihak lain. Ya begitulah Baraya ya, semoga saya tidak dianggap sebagai memusuhi atau apa. Ini adalah bagian dari keinginan seorang muslim untuk mengajak pihak yang sesama muslim juga untuk introspeksi diri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.